Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistiawati. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penaklukan kota Konstantinopel atau yang sekarang kita kenal dengan kota Istanbul yang letaknya berada di Turki. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad II yang lahir pada tahun 1429 Masehi. Sultan ke-7 dari dinasti Utsmaniyah, diberi gelar Al-Fatih dan Abu Al-Khairat. Beliau memerintah selama 30 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi orang Islam. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Murad II yang wafat pada tanggal 18 Februari 1451 Masehi. Sedangkan waktu itu beliau masih berumur kurang lebih 22 tahun. Dia mempunyai kepribadian yang cemerlang, kekuatan dan keadilan yang telah tercermin dalam pribadinya, sebagaimana ia sangat unggul dalam segala bidang ilmu, lebih-lebih tentang bahasa dan sejarah. Beliau mengikuti jejak ayahnya dalam memperoleh beberapa kemenangan. Konstantinopel dianggap kota paling terpenting di dunia yang pada tahun 330 Masehi didirikan oleh Raja Bizantium Konstantin pertama. Kota ini memiliki wilayah paling strategis sampai ada yang mengatakan seandainya dunia ini adalah sebuah negara, maka yang paling pantas menjadi ibu kotanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium semenjak pertama kali didirikan dan termasuk wilayah terbesar dan terpenting di dunia. Kota metropolitan yang terkenal di seluruh dunia ini dikepung sebanyak 28 kali sepanjang sejarah sebelum hari penaklukannya pada tahun 1453 oleh Sultan Ottoman Muhammad II atau Mehmed II, pemimpin yang bernama Muhammad berusia 22 tahun itu dijuluki sang penakluk atas kemenangan yang diraihnya. Latar belakang Sultan Mehmed II yang biasa disebut dengan Muhammad Al-Fatih memiliki banyak alasan yang kuat untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Berikut merupakan latar belakang dari penaklukan Konstantinopel, yakni dinasti Utsmaniyah ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium, Romawi Timur, dan kawasan Timur Tengah, menegaskan bahwa kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Dampak penaklukan kota Konstantinopel dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012, karya Wahyudi Jajah berhasil menaklukkan Konstantinopel oleh Al-Fatih dan pasukan Utsmani membawa dampak yang sangat besar bagi dunia internasional. Berikut dampak dari kejatuhan Konstantinopel. Yang pertama, perdagangan internasional dunia yang terpusat di Konstantinopel dapat dikuasai oleh Utsmani. Munculnya era penjajahan samudra oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional. Berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi, berakhirnya abad pertengahan di Eropa, munculnya gerakan reformasi gereja, Renaissance, dan masa pencerahan di Eropa. 3 faktor pendorong umat Islam untuk taklukkan Konstantinopel. Yang pertama, karena dorongan iman kepada Allah yang disemangati oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menjanjikan kota itu akan ditaklukkan dan sebaik-baiknya pemimpin serta tentaranya adalah sebaik-baik tentaranya. Kedua adalah karena beratus tahun lamanya kota Konstantinopel menjadi pusat kemegahan bangsa Romawi, yaitu sebagai
pusat peradaban dan kebudayaan, sementara sebelumnya umat Islam telah bisa menaklukkan Madain, yaitu pusat kekuasaan orang Persia. Yang ketiga ialah keindahan kota Konstantinopel yang letaknya strategis sebagai penghubung dua benua besar, yaitu Asia dan Eropa.